Hufratan Kufratan waqa'a fiha waqa'a fiha man hafara man hafara hufratan kufratan waqa'a fiha waqa'a fiha man hafara man hafara hufratan kufratan waqa'a fiha. waqa'a fiha. Apa artinya? Barang siapa menggali lubang untuk menjebak orang lain akan terperosoklah ia ke dalamnya. Nah, ini artinya dalam, ya. Kita jangan sekali-kali memerangkap saudara kita, teman kita supaya kecebur ataupun supaya hancur, supaya keadaannya lebih buruk dari kita. Ini sifat pendengki ini, ya. Sifat pendengki itu kan nggak mau kalau temennya apa? Sukses, banyak duit, dia gajian naik, ya. Dengar gajian temennya naik, woi langsung panas dingin. Ada? Ya mungkin, ya. Ketika melihat tetangganya beli motor, wah ini nomor ini 34, ya. Ketika melihat tetangganya beli motor, meriang-meriang. Ketika meriang-meriang, setan bisiki orang itu, ya. Mbak, kamu dulu masih belum punya apa-apa, malu dong dengan tetangga. Tetangga sudah punya motor. Supaya motor tetangga itu hancur, kamu beli paku, kemudian taburkan di depan rumahnya siapa? Tetangga. Rumah tetangganya itu, Yes. taburan saja di situ. Nanti akan bannya akan apa? Meledos. Meledos. Wah, malam-malam dia ke situ. Tiba-tiba dia nggak disadari. Dia lupa dia yang berjalan ke situ jalan kaki. Akhirnya dia terperangkap sendiri. Kakinya kenapa? Paku, jerit apa enggak? Malu apa enggak? Nah, ini banyak begini, banyak orang kejadian ini, ya. Jadi karena dia merasa tersaingi, ya, atau enggak mau melihat kondisi temannya itu lebih baik, akhirnya dia pasang perangkap, ya. Ada juga kejadian-kejadian, ya, teman-teman yang bekerja di satu majikan, 2 orang, terutama 2 orang. Yang satunya rajin, yang satunya malas. Sudah malas, tukang wawadul, ya, tukang nyuruh-nyuruh, tukang marah-marah. Ada nggak kayak gitu? Tukang protes, ya. Lama-kelamaan ini mesti akan ketahuan siapa? Majikan, ya. Dan saking irinya, apalagi kalau majikannya ngasih sesuatu, wah dia langsung apa? Panas, ya. Nah, gerak-gerik orang seperti ini mesti akan ketahuan majikan, ya. Dan majikan menilai yang pada dasarnya nantinya hasilnya, ya, majikan pasti sudah tak suka dengan orang, ya. Ketika diterminate, memble apa orang ini? Memble, ya, apa selain memble itu? Dikit jari. Iya, baru 5 bulan dipecat. Nah, ya, kata orang itulah kamu, gitu, ya. Jadi jangan sekali-kali membenci, memerangkap orang lain, ya, tidak boleh, ya. Merangkap itu enggak baik. Tujuan merangkap itu namanya juga merangkap supaya keprosok, ya. Ternyata kitanya yang kena nanti. Kalau nggak di dunia, di akhirat kita akan bertanggung jawab, ya. Ingin menjerumuskan, ingin menjeburkan, ya, orang lain, memperosokkan orang lain, kita sendiri yang kena. Kalau nggak di dunia, akan keprosok di mana-mana. Iya, maka nggak boleh kita apalagi membalas. Saya kira kita sudah mempelajari, ya, tentang membalas dendam. Sudah belajar?
Belum. Belum. Iya. Kita misalnya dibully orang, diwadahi, diomongi lah dengan tetangga ataupun teman, ya. Contohnya apa? Misalnya kita nyenggol teman, ya, yang disenggol, marahnya bukan main. Dia ngomelin pada kita, pucuk lo ya, begituin. Ayo kira-kira balasnya bagaimana? Yang dibolehkan balasnya bagaimana? Boleh kita membalas, tapi jangan lebih keras semangat dari orang yang madani kita ini. Ya, dari segi nada, nggak boleh lebih. Intonasinya itu nggak boleh keras. Kalau tadi kan picek lo ya, kitanya lebih jerit loh. Kamu juga picek. Nah ini zalim, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, yang dibolehkan suaranya harus lebih rendah daripada orang yang pertama. Ya, jadi kalau diwadani, picek lo ya, buta lo. Ya, kamu juga buta. Nah, itu boleh. Tapi ya nggak ada orang nggak kayak gitu ya. Pengennya yang lebih apa? Keras. Wah, karena setannya di situ. Kayak jarang. Ya, kamu juga buta. Nah, itu kan ya. Kayak nggak marah gitu. Kayak nggak marah. Dan nggak boleh ditambah-tambah. Nah, contohnya tadi, buta lo ya. Kamu juga buta dan pincang. Wah, ada pincangnya itu. Oh, ini lebih zalim lagi. Nggak boleh lo, haram itu. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ada orang yang kalau di kita itu hampir terjadi biasa. Ya, kalau senggol, wah macam-macam. Ya, yang najis kadang keluar. Anjing, jawabnya apa? Asu. Buah. Jawabnya babi. Jadi kalau orang itu jawabnya anjing, ngatain anjing, kita nggak boleh buat. Juga anjing babi, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Yang bagus tadi jawab. Yang paling bagus memaafkan. Dalam Al-Quran yang paling bagus memaafkan. Wa in ta'fu wa huwa khairul lakum. Ya, dan sekiranya kalian memaafkan, dan itu yang terbaik. Jadi nggak boleh berlebihan ya, ya. Ya, mau diwadani rempeng jangan jawabnya dua. Lu juga kerempeng IR. Apa IR ya? Ada kerempeng ireng. Ya Allah, kasihan banget itu. Ya, boleh gitu ya, ya. Dan Islam itu luar biasa, hebat sekali memberikan solusi apa? Konflik ini di dalam masyarakat. Bagus, hebat. Baik, yang kedua tadi nomor berapa? 34 ya. Ya, kan. Jadi kita nggak boleh menggali lubang untuk menjebak orang lain supaya Terperosok ya ke dalamnya. terperosok. Jangan, kasihan, itu kan saudara kita ya. Yang paling bagus kita nasihati supaya nggak kejebur nih. Ya. Karena mungkin ada juga orang yang senang ya kalau teman kita itu lebih hina, lebih kondisinya lebih buruk. Ada yang mensyukuri gitu, manusia ya. Harusnya kita merasa sedih. Ya, kata Nabi, al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudaranya orang al-mu'min akhul mu'min. Orang yang beriman itu saudaranya orang beriman. Ya, kalau dia sakit, kita juga merasakan sakit. Ya, iya, seperti kalau kita kesandung. Maka kata Nabi, Muslim dan Muslim itu bagaikan apa? Tubuh, satu tubuh ya. Ada kan, pernah dengar ya? Yang kalau merasa sakit, apa? Akan sakit semuanya. Contohnya begini, bisa dilogikakan. Artinya kalau salah satu sakit, tubuh apa bisa menyakitkan tubuh semua itu. Kalau kita kesandung,
Kalau kesandung itu biasanya yang sakit apa? Kaki. Tapi kok mulutnya ngomong? Ya, kita kesandung, mulut yang ngomong sakit. Harusnya yang ngomong sakit siapa? Kaki ya. Harusnya mulutnya kan diem ya. Mulut kan nggak sakit. Tapi kok keluarnya kemana? Melalui mulut. Ya, ketika kita kesandung, mulut yang merasa sakit, kepala yang puyeng. Tangan ingin jotos, orang yang masang batu ini bisa kesandung ya. Nah ini jadi satu anggota badan bisa merasakan sakit semua. Orang Muslim juga begitu. Ya. Jadi kita jangan malah senang ketika saudara kita dicebur ya ke dalam lubang kehinaan, dosa dan lain sebagainya. Baik, 36 ikuti saya. Man kathura ihsanuhu kathura ikhwanuhu. Man kathura ihsanuhu kathura ikhwanuhu. Man kathura ihsanuhu kathura ikhwanuhu. Apa artinya? Barang siapa banyak perbuatan baiknya, banyak pula temannya. Nah, itu syarat supaya kita banyak pengikut, banyak teman, banyak sahabat, banyak pendukung. Apa syarat itu? Harus banyak apa? Menabur kebaikan. Dimanapun kita berada harus menaburkan kebaikan. Ya, bagaimana caranya? Banyak. Ya, yang paling bagus adalah etika akhlak kita yang menyenangkan orang. Itu berupa kebaikan semua. Ya, ketemu teman, assalamualaikum. Ya, teman yang disalam itu senang apa enggak? Senang. Ya, didoakan. Waalaikumsalam. Ya, salaman. Wah, menyenangkan salaman itu. Ya, karena dengan salaman itu akan menggugurkan dosa dan melenyapkan kedengkian. Wah, itu hebat banget loh. Ya. Hah? Kalau apa? Sekarang pandemi ini semua dingin gimana? Ya, nanti habis pandemi. Ya. Dapat pahala apa enggak sih? Tapi yang jelas nanti begini, tapi pandangan matanya harus menatap. Nah, insya Allah ya, itu akan menggugurkan sifat dengki dan permusuhan. Selagi salamannya melengos mukanya, selagi itu pula kedengkian gak akan hancur, masih ada terus dalam hatinya. Ya. Tapi kalau kita salamannya salaman, tetapi mukanya harus bertatap, lisan saling mendoakan, tangan saling berjabatan, ya, mata saling memandang, hati saling mengikhlaskan, hancur lebur dosa kita. Ya, jadi ini penting. Dimanapun kita berada harus menjadi sumber kedamaian dan kebahagiaan orang. Ya, sebelum datang ke masjid, aku pengen nyapu, ya, supaya mesin ini bersih dan kalau teman-teman duduk itu enak. Wah, ini bagus. Ya, aku pengen nanti bikin toilet itu kondisinya lebih wangi. Ya, aku mau pasang apalah, atau bikin naruh sabun misalnya, ya, ataupun naruh apalah. Ya, ini sebenarnya menabur kebaikan. Ya, ada ibu ada nggak yang pernah nyemplungin bubble glue? Yang biru itu loh, yang bundar, dimasukin di tangki air itu. Nggak pernah.
pernah masukin di public toilet? Pernah. Yang mana Pak? Itu Cuci toilet ibadah. itu sama. Iya, katakan di masjid dari sini aku mau beli, kan harganya ada 20, ada 18, itu isinya 3 ya, 3 ya, 24. Itu pahalanya besar, ya. Orang yang habis buang air, loh kok warnanya hijau, biru kan gitu ya, berarti dia akan berapresiasi, ya. Biasanya warnanya apa air itu? Ya bening, tiba-tiba kok blue, wangi lagi misalnya, membersihkan. Nah ini namanya penebar kebaikan, ya. Orang akan sanggup ini kok kayak hotel, misalnya kayak gitu ya. Iya, ini apresiasi. Ibu-ibu yang keluar dari toilet, minta maaf ya, mungkin saya pernah mengulang. Tolong spray sekali atau 2 kali minyak wangi sebelum keluar dari toilet. Pernah ibu-ibu begitu? Nah, ini harus kreatif ya, menyenangkan orang itu harus kreatif caranya. Ya, kalau saya begitu dimanapun saya bawa minyak wangi kecil. Ya, waktu ke Makau, naik ferry, keluar dari ferry tak semprot 2 kali, ya, supaya orang masuk senang. Nah senang itu manfaat yang banyak. Ya, apalagi minta maaf, namanya toilet perempuan. Ya, kebanyakan di mana-mana itu, wah antri semua ya beliau. Kebanyakan kan. Nah makanya ibu, bagaimana membahagiakan orang lain sebelum kita keluar dari toilet, itu harus berpikir, ya. Yang paling mudah itu tadi, masukkan minyak wangi di tas kemana-mana kita pergi, sebelum keluar toilet kita akan semprot. Nah itu berpahala ibadah, ya. Ini juga penebar kebaikan. Ya. Jadi kembali pada nomor berapa? 36. Ya. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi penebar kebaikan. Ya. Di masjid ini sudah temanmu sedikit. Ini berapa orang? Ini banyak. 8. Biasanya berapa? 4. Sudah temanmu 4. Ngomongnya galak. Sudah galak, kasar, pelit lagi. Ayo minggu depannya tinggal berapa teman dari 4? Lari semua. Nah ya, maka kita harus baik semua, ya enak, ya. Kalau kita dimanapun ini sumber kebaikan, ya teman kita juga akan baik. Kalau teman banyak, rezeki akan mengalir deras. Ya, kalau temennya banyak, pendukungnya banyak. Ya, di kampung kalau semuanya baik semua, ya. Kemudian kita nyalonin kubu lurah kepala desa, menang banget. Ya. Kampung kita baik, semua sekampung itu ya. Aku mau jualan, buka warung, warteg. Ayo laku apa enggak? Insya Allah laku. Tapi kalau orangnya galak, merengut, nah saya kira akan bangkrut. Jadi kembali dimanapun, di jalan harus menjadi penebar kebaikan. Di lift, tolong di lift itu ya, harus menjadi penebar kebaikan. Jangan dulu ngobrol dengan temannya, kasihan orang di belakang, ya, ngomongnya keras-keras. Nggak boleh menurut saya, ya kurang sopan. Ngobrol di lift yang ada orang lain ya, nggak sopan banget. Yang paling bagus diem, ya. Ya kecuali kita sama-sama teman lah, ya, nggak ada orang lain. Tapi kalau ada orang lain, ya harus sebaiknya diem. Tepat jam 1 sekali ya. Kita cukup sampai di sini dulu, sampai nomor 36 ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Kita bacakan Fatihah Nenek Asir yang kemarin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah kita sudah kenalan jadi nanti tolong disambung satu daerah, satu tempat ya. Kenalan. Ini yang baru datang siapa namanya? Ini rumah buruk tuh Pak. Harus kenalan ya, ngomong di tengah. Sampun, bertemu sampai ikan apa? Belum ada yang belum. Nama saja nama dari Nama mana? saya Pak Imah dari Blitar. Nah, ada yang Kalau Blitar. kau akad, Nggak ada yang Blitar dari sini. aku niku Oh. nani. Ya wes ada temannya. Ya baik, selamat menunaikan sholat fardu zuhur. Kita ketemu lagi Insyaallah. minggu depan. Hari Rabu Pak. Oh iya besok lusa ya. Oke, Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi